Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rugaya Gaziba Wahab dengan MPM 6018210102 dengan penelitian saya yang berjudul Peran Kontrol Diri Terhadap Perilaku Hedonistik pada Mahasiswa di Jakarta. Perilaku hedonistik seperti konsumsi barang mewah dan pamer kemewahan di media sosial semakin populer di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan status sosial. Namun hal ini beresiko menurunkan kebahagiaan dan kesehatan mental karena kesenangan yang sementara, kemudahan belanja online dan penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa juga memperburuk masalah ini, memicu konsumsi berlebihan dan hutang, serta menciptakan ketergantungan finansial. Perilaku hedonistik dalam diri terjadi ketika muncul perasaan ketertarikan terhadap sesuatu yang memiliki unsur kesenangan. Individu dengan perilaku hedonistik cenderung tertarik pada objek, peristiwa, topik, maupun hal-hal yang berfokus pada aspek kesenangan hidup. Individu yang mencari kesenangan dengan berorientasi pada perilaku hedonistik cenderung tidak puas akibat kesenangan yang cepat memudar seiring waktu, sehingga hal ini mendorong seseorang untuk mencari rangsangan yang lebih kuat. Perilaku hedonistik dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Kontrol diri merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi perilaku hedonistik. Kontrol diri memfasilitasi individu menuju konsekuensi yang positif dan memungkinkan individu memutuskan pilihan yang tepat dalam menghadapi godaan atau pikiran yang kemungkinan mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Kontrol diri yang tinggi diyakini akan memberikan hasil yang positif bagi diri sendiri, misalnya mencapai tujuan dan kesuksesan. Sedangkan kontrol diri yang rendah berkaitan dengan perilaku hedonistik. Melihat masih adanya hasil penelitian yang berbeda, membuat peneliti ingin kembali melihat ada tidaknya peran kontrol diri terhadap perilaku hedonistik pada mahasiswi di Jakarta. Tujuan penelitian ingin mengetahui peran kontrol diri terhadap perilaku hedonistik pada mahasiswi di Jakarta. Hipotesis penelitiannya, hipotesis alternatif, terdapat peran kontrol diri terhadap perilaku hedonistik pada mahasiswi di Jakarta, dan hipotesis toolnya tidak terdapat peran kontrol diri terhadap perilaku hedonistik pada mahasiswa di Jakarta. Engel memaknai kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk mengesampingkan maupun mengubah respon internal individu, menghentikan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan, sekaligus menahan diri untuk berperilaku yang bertentangan dengan diri individu. Aspek kontrol diri ada 5, yaitu self-discipline, deliberate atau non-impulsive action, healthy habit, work ethic, and reliability. Wells and Tiger mengatakan perilaku hedonistik muncul di saat individu merasa adanya ketertarikan terhadap suatu objek, peristiwa, dan topik maupun sesuatu yang berfokus pada unsur kesenangan hidup. Aspek perilaku hedonistik ada 3, yaitu aktivitas, minat, dan pendapat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Teknik pengambilan sampelnya non-probability sampling yang digunakan pada peneliti ini adalah teknik convention sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 218 responden. Dan dengan karakteristik mahasiswa jenis kelamin perempuan berusia 18-25 tahun dan berdomisili di Jakarta. Perilaku hedonistik. Skala perilaku hedonistik dalam penelitian ini adalah Female Hedonistic Behavior Questionnaire yang telah diadaptasi oleh Diviana. Skala ini terdiri dari 14 item dengan pernyataan skala Likert 1 sampai 4, di mana sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan software WinStep, semua item dikatakan valid sehingga semua item dapat dipakai pada failed study. Hasil tes reliability-nya menunjukkan 0,84 yang sudah dihitung dengan hasil bagus sekali. Kemudian, kontrol diri, skala kontrol diri dan penelitian ini adalah the self-control scale. Berdasarkan teori Tangle, skala ini terdiri dari 36 item dengan pernyataan skala Likert 1-5. Dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan software WinStep, terdapat 3 item yang tidak valid, sehingga diputuskan untuk tidak memakai item yang tidak valid tersebut pada failed study. Hasil tes reliability kontrol diri menunjukkan 0,70,
yang hasil interpretasinya adalah bagus. Hasilnya, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear sederhana karena pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov one sample test, data terdistribusi secara normal dengan sig 0,080 atau lebih dari 0,05. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kontrol diri berperan terhadap perilaku hedonistik sebesar 6,4% dengan F1,216 sama dengan 14,842, di mana lebih gede daripada 0,05 dan R square-nya menghasilkan 0,064. Hasil analisis regresi juga membuktikan bahwasanya kontrol diri secara negatif mempengaruhi perilaku hedonistik dengan koefisien B minus 0,059. Sehingga semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah perilaku hedonistik yang ditimbulkan dan begitu pula sebaliknya. Kesimpulan diskusi, implikasi, dan saran. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat peran kontrol diri terhadap perilaku hedonistik pada mahasiswi di Jakarta. Hal ini menyatakan hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Hasil uji analisis regresi sederhana menyatakan bahwa kontrol diri berkontribusi secara negatif terhadap perilaku hedonistik sebesar 6,4% dan 93,6%-nya lagi pada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, semakin tinggi kontrol diri, maka semakin rendah perilaku hedonistik pada mahasiswi di Jakarta. Pihak orang tua diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam mengelola keinginan untuk mencari kesenangan yang berlebihan dan mengingat sebagian besar mahasiswa masih dibiayai oleh orang tua, maka penting bagi orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai betapa sulitnya mencari uang. Pihak kampus juga bisa menyediakan program pelatihan atau workshop yang berfokus pada pengembangan kontrol diri dan workshop finansial literasi yang membahas topik penting seperti flexing dan peminjaman online. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi pengambilan sampel pada mahasiswi ataupun mahasiswa yang ada di Jabodetabek. Kemudian masih terdapat data responden yang belum ditanyakan. Padahal jika ditambahkan data terkait status sosial ekonomi, maka akan membantu informasi lebih lengkap dan mendalam. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan pertanyaan tersebut. Sekian PPT presentasi saya tentang hasil skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.